Mungkin selanjutnya kita masuk ke materi pertama, di mana itu akan lebih mempertajam lagi nih penulisan kita. Bagaimana ya Pak ya, Pak Emron. Baik, bersama narasumber pertama kita yang disampaikan oleh Dr. Emron Edison SEMM tentang menulis buku ajar. Tapi sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyebutkan profil dari pemateri kali ini. Oke, di mana nama Dr. Emron Edison SEMM, Doktor Ilmu Manajemen University Pasundan Bandung. Email emron.stipar@gmail.com, siapa tahu nanti dibutuhkan. Beliau adalah yang pertama Kepala SPIU BUMD Provinsi Jabar, kedua Manajemen Operasional Unpad Training Center, penulis beberapa buku manajemen dan terbukti bukunya sangat banyak sekali ya Bapak sekalian. Reviewer jurnal, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Program Studi Manajemen Kekhususan Pariwisata di Stipar Yapari Bandung. Baiklah, kepada Bapak Dr. Emron Edison SEMM, kami persilakan waktu kurang lebih 15 menit, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang terhormat Profesor Dr. Enok Mariani selaku Ketua Stipar Yapari, para peserta webinar hadir di sini yaitu diantaranya Dr. Imas Komaria dari Universitas Wanita Indonesia. Ada juga kebetulan ada juga keponakan saya itu Nelly ini ya, Ketua Prodi di perguruan tinggi lain. Ada juga dari UGM, UI, Unpad, ya, STP Bandung, STP Palembang, Akpar NAI, guru-guru, dan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada tema inti, saya ingin membacakan sedikit kutipan yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Beliau berkata, menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Saya kira kalimat ini tepat untuk ditujukan kepada para dosen dan guru. Sebab tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Enok Mariani bahwa guru itu selain pendidik profesional juga sebagai ilmuwan. Jadi kalau seorang ilmuwan itu alangkah baiknya karyanya dipublikasikan. Nah, di sini ada cover-cover buku ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kalau di sini ada Philip Kotler. Kalau orang marketing itu pasti mengenal siapa itu Philip Kotler. Di sini ada Stephen Robin. Ini orang akan mengenal siapa Stephen Robin itu. Ini orang manajemen juga akan mengenal siapa Renal Kasali, yaitu pakar manajemen yang diakui secara internasional. Juga orang akan mengenal siapa Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu penulis buku manajemen sumber daya manusia, yang citasinya puluhan ribu ini. Ini cukup luar biasa. Tentunya bagi penulis geografi atau geografi pariwisata, tentunya akan banyak mengenal siapa itu Profesor Dr. Enok Mariani. Ini guru besar geografi yang tadi telah memberikan pembuka awal. Nah, jadi kenapa mereka dikenal? Karena mereka menulis. Jadi kalau umpamanya dia tidak menulis, orang tidak akan kenal siapa itu Philip Kotler, siapa itu Enok Mariani. Tapi dengan menulis, nama-nama mereka akan abadi sesuai dengan keilmuannya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita memulai untuk menulis? Ya, jadi yang pertama kita harus memiliki komitmen, niat ya. Tanpa komitmen dan niat maka penulisan bukunya tidak pernah tercapai biasanya, hanya sebuah mimpi ya. Nah, kita harapkan para peserta yang ada di sini telah memiliki niat untuk menulis buku. Berikutnya, nah ini ada sedikit pernyataan, yaitu
beranikan diri, jangan takut untuk dikritik. Jadi kalau kita menulis itu harus berani. Jadi kalau kita takut, aduh ini takut dikritik, akhirnya tidak pernah akan terjadi. Saya akan menceritakan sedikit tentang Maslow. Abraham Maslow ini sangat terkenal di dalam menulis buku dan teori hierarki kebutuhan. Tetapi dia juga tidak terlepas dari kritik. Jadi kritiknya sangat pedas. Karena apa? Menurut Maslow ini bahwa tingkat kebutuhan seseorang itu selalu naiknya bertingkat. Jadi tidak bisa melompat. Nah, menurut pengkritiknya seperti Aldeper, dia mengatakan bahwa tingkat kebutuhan manusia itu tidak bertingkat. Dia bisa melompat. Nah, jadi ada yang mengkritiknya. Berikutnya kritik terhadap Maslow bahwa dianggap teori tingkat kebutuhan ini bukan berdasarkan hasil sebuah riset. Jadi Maslow menciptakan ini dari sebuah pemikiran, ya, pemikiran di atas meja. Namun demikian bukan berarti Maslow-nya akan tenggelam, ya, dengan kritikan ini. Justru teori tentang hierarki kebutuhan ini abadi sampai saat ini, ya. Dan kalau kita lihat di semua jurnal manajemen, ya, di internasional ini banyak sekali mengutip teori-teori ini. Lalu bagaimana dengan pengkritiknya? Pengkritiknya juga sampai sekarang juga terkenal. Karena apa? Yang dia kritik memiliki logika yang dapat diterima juga. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, jangan takut dikritik, gitu ya. Jangan takut dikritik. Beranikan untuk maju, mulai menulis. Ya. Nah, dengan kita mulai menulis, ya nanti kritikan akan masuk, itu wajar. Jadi orang yang mengkritik itu bagaikan seorang wanita yang cantik atau pria yang tampan, biasanya seringkali mendapat kritik. Karena apa? Atau kritiknya lebih banyak kepada arah negatif. Karena apa mereka banyak dikritik? Karena mereka punya nilai. Ya, punya nilai. Kalau dia tidak punya nilai, untuk apa mengkritik? Akan sia-sia saja. Jadi mulai hari ini kita harus berani untuk menulis buku dan harus berani untuk dikritik. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut ke buku ajar, saya akan bercerita sedikit. Ada mahasiswa saya berkata kepada saya, Pak, apakah boleh saya menyatakan sebuah teori? Saya katakan boleh saja. Orang itu tanpa disadari pada saat dia melakukan pembicaraan di tengah jalan atau di kafe, restoran, terkadang mereka berteori. Namun demikian, saat Anda menulis sebuah jurnal atau menulis sebuah skripsi, disertasi, dan lain sebagainya, atau tulisan karya ilmiah, Anda tidak boleh mendefinisikan sesuatu apalagi berteori. Jadi kalau saat Anda melakukan tulisan atau berteori, tentunya nanti para pembimbing akan bertanya, mana sumbernya? Jadi di dalam penulisan jurnal itu sama sekali kita tidak boleh membuat suatu pernyataan teori. Anda baru bisa menghasilkan sebuah konsep atau teori setelah Anda menyelesaikan penelitian yang mendalam. Jadi posisinya itu ada dalam hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sana baru Anda menghasilkan sebuah temuan atau sebuah teori. Di dalam metode kuantitatif, ya biasanya kalau dalam metode kuantitatif, bila mana hipotesa terbukti, maka menjadi teori baru. Jadi teori itu kalau dalam penulisan ilmiah setelah menyelesaikan kajian-kajian yang mendalam. Jadi kita boleh berteori kalau sudah menyelesaikan penelitian yang mendalam. Berbeda dengan penulisan buku. Saat Anda menulis buku, Anda dapat mencurahkan pikiran dan berbagi keilmuan.
Jadi ini dari pemikiran kita. Namun demikian kita harus memiliki etika. Yaitu etika itu banyak sekali, yaitu kesopanan, itu terhindar dari plagiat, ya, tidak berbicara tentang ras, ya, dan juga tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, pada saat kita menulis buku, tadi sudah dibicarakan oleh Prof. Nok, kita bisa membuat definisi, ya, membuat definisi, kita bisa membangun teori baru, atau kita mengembangkan teori yang ada, yang sudah dibuat oleh orang. Seperti halnya Maslow tadi dikembangkan oleh orang lain, ya, kita boleh saja. Kita juga dapat mengembangkan dimensi, ya, dimensi, jadi atau indikator. Kita juga dapat mencurahkan hasil temuan-temuan kita dalam buku. Jadi saya kira menulis buku itu lebih leluasan kita dibandingkan kita menulis sebuah jurnal. Tentunya di dalam menulis buku kita harus memiliki kepakaran. Saya percaya yang hadir di sini tentunya telah memiliki kepakaran sesuai bidang keilmuannya. Nah, untuk itu saya kira kita harus berani untuk menulis. Saya akan bercerita sedikit, ini sekedar kiat aja sebenarnya tentang menulis buku. Awal saya menulis buku itu ada ceritanya. Ini mungkin dapat dijadikan sebagai kiat. Waktu itu saya merupakan praktisi sebuah hotel, jadi ya, sebelum saya menjabat general manager, waktu itu saya sebagai kepala teknik atau chief engineering, ya. Karena saya jabatan chief engineering, maka waktu itu saya diminta oleh sebuah perguruan tinggi pariwisata untuk mengajar mata kuliah engineering hotel. Nah, waktu itu saya sangat bangga karena saya diterima menjadi dosen. Wah, pikir saya akan berhadapan dengan mahasiswa dan saya akan menjadi dosen ini. Ya, ini jadi saya senang sekali waktu itu. Ya, namun demikian pada saat saya mengajar, justru saya mengalami stres waktu itu. Ya, mengalami stres. Kenapa demikian? Waktu itu saya belum memiliki bahan ajar karena pelajaran yang saya miliki itu sangat spesifik, yaitu hotel engineering. Nah, saya bingung waktu itu, saya cari ke toko Gramedia, tidak ada bukunya, kan? Sehingga saya harus cari beberapa referensi, saya gabungkan, ya. Nah, tidak seperti saat ini. Kalau saat ini ada Google, ya, jadi ada Google, jadi untuk mencari referensi sangat mudah. Waktu itu sangat sulit waktu itu. Apalagi saya waktu itu masih S1, ya. S1, tapi waktu itu masih bisa mengajar, ya. S1 itu masih bisa menjadi dosen waktu itu. Nah, pada saat saya mengajar, sebelum saya mengajar, saya itu udah menulis waktu itu. Tulisan saya itu waktu itu belum berbentuk PowerPoint. Jadi kayak naskah buku. Saya ketik aja waktu itu. Nah, waktu itu pada saat setelah saya buku diketik, saya mengajar, sehingga saya sajikan dulu masih pakai proyektor. Pada pertemuan kedua saya juga bingung waktu itu, kan, harus bagaimana lagi. Saya juga salin. Dan seterusnya. Nah, pada tahun berikutnya saya sudah siap waktu itu untuk mengajar. Karena apa? Hasil cetak saya, hasil ketikan saya itu sudah terbukukan. Waktu itu saya bukukan. Lalu saya berpikir waktu itu, wah, ini tebal juga ternyata. Padahal waktu itu tidak terkonsep bahwa itu akan menjadi sebuah buku. Nah, ketika tebal itu saya berpikir, apakah ini bisa menjadi buku ajar waktu itu, ya. Nah, saya coba, waktu itu saya ajukan ke penerbit, ya ternyata buku saya diterima waktu itu. Dalam 2 hari saya dapat telepon, tolong berikan soft copy. Padahal waktu itu belum lengkap buku itu, karena saya hanya
memberikan contoh apakah gaya selingkungan saya diterima atau tidak. Nah, artinya menulis buku itu sebenarnya sangat sederhana, menulis buku ajar itu. Artinya apa yang kita ajarkan, lalu kita tulis ya. Jadi sangat sederhana. Nah, saya sendiri yang tidak terkonsep di dalam menulis buku itu akhirnya menjadi sebuah buku ajar waktu itu ya. Nah, saya kira untuk generasi sekarang, ya, generasi digital ini, saya kira sangat mudah kita untuk menulis buku ya. Apalagi ada Google yang bisa kita jadikan referensi. Jadi saya kira kita harus mulai berani, ya, harus berani. Nah, tentunya kita akan bertanya, bagaimana ya saya mau menulis ya? Kalau kita lihat para dosen itu kalau mengajar lancar dia, sangat lancar. Tapi pada saat dia mau menulis dia bingung. Nah, ya, pada saat dia mau menulis dia bingung. Nah, cara yang paling sederhana adalah kalau kita sulit membuat redaksi ataupun kata-kata yang baik, kita rekam aja apa yang kita bicarakan pada waktu kita mengajar di kelas itu. Kita rekam, ya, sehingga kita akan mudah untuk menyusun tulisan buku itu. Ya, jadi sangat sederhana untuk menulis buku itu saya kira. Nah, berikutnya ini saya lanjut. Nah, oke, ini memang aneh, ini ada pertanyaan. Saya langsung pertanyaan, tetapi nanti ada kaitannya tentang tema kita ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini saya lempar nanti mungkin saya minta bantuan kepada moderator. Siapa aja yang mau bertanya. Ya, ada 3 soal ini. Hanya saja yang pertanyaan nomor 1 saya minta kepada dosen pariwisata atau mahasiswa pariwisata ya, nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3 itu bebas ya. Ini saya bacakan soalnya nanti, sekarang jangan dulu jawab. Yang pertama, mana yang benar, objek wisata atau daya tarik wisata? Itu soal pertama. Soal kedua, dari definisi yang ada, mana yang benar? Manajemen adalah praktek, atau manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini tinggal memilih mana yang benar. Pertanyaan ketiga, ini pertanyaan ketiga. Di Desa Langu, makanan ini disebut kole-kole. Di daerah asalnya disebut titik-titik. Nah, jadi jawab titik-titiknya. Ini definisinya, kira-kira definisinya. Kole-kole adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat, yang bumbunya terdiri dari kacang tanah yang digoreng, kentang rebus, gula merah, cabai, jahe, yang diulek menjadi satu, lalu ditambah dengan sayuran seperti kol, toge, kangkung, bayam, dan lontong. Nah, tinggal titik-titik itu apa. Nah, saya minta dulu bantuan kepada moderator. Ini ada yang untuk memberikan jawaban. Nanti jawaban yang benar ini nanti kita kasih buku ini. Nah, ya. Iya, Pak. Coba, nomor satu aja. Silakan jawabnya. Mana yang benar? Daya tarik wisata, Pak. Ya, daya tarik wisata. Iya, Pak. Ya, simpan dulu ya, daya tarik wisata. Oke, yang nomor 2 siapa yang nomor 2? Desi. Siapa yang akan bertanya? Desi Ardianti. Silakan, apa jawabannya? Oh, jawabannya, ya saya Pak. Ya. Jawabannya manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan sebelumnya. B, Pak. Simpan ya pertanyaannya dulu ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Ramadika. Silakan Ramadika, apa? Ya Pak, lotek atau pecel kalau di Jawa Barat, Pak, untuk jawabannya.
Oke ya. Nah, sekarang kita, terima kasih Rotek ya. Oke, sekarang kita akan bahas ini terkait dengan penulisan buku juga. Yang nomor 3 saya jawab benar ya, benar Rotek ya. Sebenarnya saya tadi membuat Desa Langu itu hanya hayalan saja, hanya hayalan ya. Saya tidak tahu apakah Desa Langu itu ada atau tidak ya. Oleh juga saya juga adalah hayalan aja ya. Tetapi karena ada definisi, jadi kita bisa menjawab bahwa itu adalah sama dengan lotek. Paham ya? Nah, dengan demikian kolek-kolek ini sama dengan lotek. Oke. Nah, kita kembali ke pertanyaan nomor 1. Mana yang benar, objek wisata atau daya tarik wisata? Kalau kita mau melihat sesuatu itu, kita lihat dulu definisinya. Jadi jangan kalimatnya, tapi definisinya. Jika definisinya sama, maka artinya sama. Coba kita artikan, coba kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah, bangsa, dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Ya. Dengan demikian, objek wisata dan daya tarik wisata tidak perlu kita perdebatkan. Dia adalah sama. Memang ini berawal pada saat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 lahir, itu merubah peraturan Menteri Pos dan Telekomunikasi sebelumnya. Sebelumnya disebut objek wisata, tapi pada saat undang-undang disebutnya daya tarik wisata. Karena ada pejabat dari kementerian yang berbicara bahwa kata objek wisata sudah tidak relevan, maka hampir semua mahasiswa tidak mau lagi menggunakan kata-kata objek wisata, ya. Jadi yang dianggap benar adalah daya tarik wisata. Nah, perlu kita catat bahwa di pariwisata ini masih kekurangan referensi untuk dijadikan sebuah rujukan. Di pariwisata ini undang-undang atau regulasi justru dijadikan rujukan. Padahal undang-undang dan regulasi tidak mengatur tentang keilmuan. Ya, beda dengan orang manajemen atau orang fakultas lain. Kalau orang manajemen, undang-undang tenaga kerja itu tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai. Hal ini karena penulis-penulis di pariwisata masih kurang ya. Oleh karena itu kita harapkan ke depannya penulis-penulis pariwisata itu bisa menghasilkan definisi-definisi yang lainnya ya. Dan kita harapkan juga para dosen jangan menghalangi para mahasiswa untuk menggunakan kata objek wisata. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional, objek wisata ini banyak sekali digunakan istilah ini. Yang kedua, yang mana yang benar? Manajemen adalah praktek atau manajemen adalah sebuah proses. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Manajemen adalah praktek itu menurut pendapat Peter Drucker, ya, Peter Drucker ya, bapak manajemen modern. Sedangkan yang nomor B itu menurut Perry. Nah, kalau kita lihat dua definisi ini bertolak belakang, ya. Tetapi dua-duanya dibenarkan karena ada yang memberikan pendapat. Oleh karena itu, pesan yang ingin disampaikan bagi para calon-calon penulis buku ajar, kita tidak perlu takut dengan kesalahan di dalam menulis, ya, atau berbeda dengan definisi orang lain. Itu kira-kira pesan yang yang disampaikan di sini. Jadi kita harus berani untuk menulis. Jadi jangan tergantung kepada regulasi saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut
Nah, kalau kita sudah menulis buku, tentunya kita memiliki manfaat yang cukup banyak. Yang pertama, citasi Google Scholar. Jadi dosen itu yang citasi Google Scholar-nya tinggi, itu pasti penulis buku. Jadi rasio citasi buku dengan jurnal itu jauh lebih tinggi adalah dari buku. Yang kedua, dia akan dapat meningkatkan ranking Sinta pribadi kita. Jadi kita tahu ranking berapa kita secara nasional. Yang ketiganya, dia juga dapat meningkatkan ranking Sinta kampus ya bila disitasi. Selanjutnya bisa dihaki. Kalau penulisnya umpamanya di kampus itu ada 3 penulis umpamanya, lalu dihakikan, maka dapat 3 haki kita. Ya, kalau 3 penulis. Jadi kampusnya banyak sekali hakinya dari satu buku. Kalau 4 penulis bisa 4 haki. Ini ya. Yang selanjutnya yaitu kita menjadi dianggap seorang pakar. Dan tidak kalah pentingnya kita mendapat royalti. Jadi setiap setengah tahun atau 1 tahun 1 kali kita akan mendapatkan royalti. Ya lumayan lah ya untuk jalan-jalan lah royalti itu. Dan yang terakhir saat ini BKD itu harus mencantumkan juga tulisan buku, ada juga nilai. Nah saya kira kita harus memulai menulis sehingga kepakaran dan citasi kita menjadi lebih baik. Nah sekarang apa itu buku ajar ya? Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau umpamanya Pak Mastur itu menulis tentang manajemen, ya saya kira dia udah pakar di manajemen karena dia telah mendapatkan ilmu-ilmu tentang manajemen. Jadi dibolehkan itu. Sudah itu harus memenuhi kaidah buku teks dan diterbitkan secara resmi. Artinya buku itu harus ada penerbitnya. Penerbitnya. Kebetulan di Stiparya Pari ada nama penerbitannya Stiparya Pari Press. Nah, jadi boleh aja nanti mengajukan tulisan untuk diterbitkan di Stiparya Pari Press. Nah, berikutnya bagaimana buku ajar ini? Jadi buku ajar ini bersumber dari hasil penelitian. Jadi hasil penelitian kita bisa curahkan di dalam buku ajar ya, atau sebuah pemikiran. Jadi duduk di dalam meja aja kita bisa menghasilkan sebuah pemikiran, sebuah konsep ya. Yang keduanya gaya bahasanya komunikatif dan semi formal. Agar mudah dipahami. Yang ketiga menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan struktur. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran secara instruksional. Jadi setiap bab itu umpamanya dia apa kompetensi yang dihasilkannya. Apakah dia kompetensinya mengidentifikasi atau apa. Jadi harus ada kompetensi yang dihasilkannya. Tebalnya 200 halaman ya. Kalau 200 halaman wah banyak sekali ya. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak ya 200 halaman itu. Kalau kita 14 pertemuan artinya satu bab itu 15 halaman sebenarnya, 15 halaman. Ukurannya 15 kali 23 cm. Nah, harus ada ISBN, artinya harus ada penerbit. Juga harus ada editor. Jadi penulis yang bagus itu harus ada editor. Jadi kalau kita ada editor, tidak akan mengurangi nilai karya tulis kita. Justru akan menambah bobot buku kita. Yang kesembilannya harus disebarluaskan. Nah, tapi kalau kita percetakannya seperti percetakan ternama atau yang di luar, kita tidak perlu menyebarkan, mereka sendiri yang menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Tapi kalau percetakannya di kampus seperti Stiparya Pari Press ya, itu kita harus sebarkan ke 15 perpustakaan. Jadi kita kirimkan ke pusat, ke daerah ya. Jadi ada sebarannya. Minimum 15 sebaran pustaka ya.
Sudah itu tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, batas kepatutan 1 buku 1 tahun. Jadi jangan kita mentang-mentang kita bisa menulis buku, kita tulis 3. Itu menjadi tidak logika nantinya. Nah, perlu saya tambahkan di dalam buku ajar ini, kalau kita berat di dalam menulis buku ajar, masih ada lagi namanya monograf. Nah, monograf ini ya, tebalnya cukup aja 40 halaman. Ya, 40 halaman bisa kita ambil dari hasil jurnal yang belum dipublikasikan. Jadi jurnal kita yang belum dipublikasikan, kita jadikan buku, namanya monograf. Nah, kalau jurnal itu sudah dipublikasikan, maka jurnal yang dipublikasikan itu sebagai referensi kita, sebagai rujukan kita. Nah, tapi sebaiknya yang sebelum didisertasikan, sebelum dipublikasikan. Seperti umpamanya disertasi, ini tuh menarik sekali disertasi, pasti lebih dari 40 halaman. Kita bisa dijadikan monograf. Jadi dalam monograf itu harus ada rumusan masalah, nah, berbeda dengan buku ajar. Jadi ada rumusan masalah, ada pemecahan masalah, ada dukungan teori, ada kesimpulan, ya, ada daftar pustaka. Jadi kalau yang telah memiliki disertasi, saya kira jadikan aja buku monograf atau yang tesis, bisa saja. Itu kebetulan Nelly sudah memiliki disertasi, maka Nelly bisa ajukan sebagai monograf, ya. Tetapi gaya bahasanya jangan seperti gaya bahasa disertasi. Ubah sedikit gaya buku, diubah sedikit, ya. Jadi agak berbeda antara buku disertasi dengan gaya penulisan monograf. Tinggal merubahnya sedikit sekali, atau kita jadikan sebagai 40 halaman deh. Kalau monograf itu cukup 40 halaman, atau buku referensi. Nah, buku referensi ini kumnya lebih besar daripada monograf atau buku ajar. Kalau monograf dan buku ajar kumnya hanya 20, tapi kalau buku referensi itu 40 kumnya, ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ukurannya tidak harus di atas 15 kali 23 cm. Kalau kita di bawah, kita capek-capek membuatnya tidak standar, maka kumnya akan jatuh sekali. Ya, bahkan bisa buku kita tidak dihargai oleh penilai nantinya. Saya kira itu saja yang dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Oh ya, Bu Indah, moderator. Nanti mungkin yang 3 orang tadi itu mendapatkan buku semua, yang 3 orang tadi. Kalaupun salah karena mereka memang belum membaca bukunya, kan, jadi lemparannya tadi memang sekedar permainan saja, ya, sekedar permainan saja. Jadi wajar aja. Sama halnya kalau saya dikasih soal matematik, ya. Jadi saya juga tidak bisa akan menjawabnya. Jadi 3 orang tadi kita kasih aja semuanya buku. Baik Pak, sudah tercatat. Ya, itu silakan, saya serahkan lagi kepada moderator. Mungkin ada yang mau bertanya nanti. Sesi tanya jawab nanti ketika pemateri sudah memberikan materi. Oh ya, terima kasih Bu.